Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di SPrep atau apa namanya SG Hima untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Kenalin, aku Ikram Ramadan Jamil. Nah, saya sepakatan di polling ya, kita akan belajar terkait dengan fungsi. Nah, di sini aku akan kupas sedikit basic pemahaman terkait dengan fungsi itu sendiri. Nah, oke. Function atau fungsi itu generally secara umum itu kita biasa tulis seperti ini ya. Contohnya tuh Y sama dengan A plus BX. Nah, sebenarnya fungsi itu kita tuh bertujuan untuk melihat bagaimana sih hubungan antara si X ini dengan si Y. Kita tuh mau menjelaskan bagaimana sih keterkaitan atau hubungan di antara dua variabel tersebut, di mana Y ini sebagai variabel dependen yang dipengaruhi dan X ini sebagai variabel independen yang tidak terpengaruh atau variabel yang mempengaruhi si Y itu sendiri. Nah, di sini kita lihat selain pada variabel X ada komponen penyusun lainnya. Itu ada A, alpha, itu sebagai konstanta, dan ada B sebagai koefisien. Nah, di sini si A ini ada nilai Y inisial sebelum dipengaruhi oleh X, dan B ini atau koefisien itu seberapa besar pengaruh si X ini terhadap si Y. Nah, secara umum garis besarnya gitu ya. Jadi fungsi itu bagaimana kita menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, lebih jelasnya dari buku Michael Hoy ya, itu function itu apa namanya? Dikatakan kalau function itu adalah rule yang berasosiasi atau mengasosiasikan setiap variabel X itu hanya boleh berkaitan dengan satu elemen dari Y. Gimana lebih jelasnya? Nah, di sini aku punya dua himpunan ya. Yang satunya himpunan X dan satunya himpunan Y, di mana si X ini adalah kodomain, si X ini adalah domain atau daerah asal, dan si Y itu adalah kodomain atau daerah kawan ya. Nah, maksud dari si X ini hanya boleh berpasangan dengan satu X itu satu Y, ini kita bisa lihat di mana ketika A itu hanya boleh dengan satu, misalnya. B dengan dua, C dengan tiga. Nah, ini apa namanya? Secara umum boleh kayak gini. Atau sebenarnya dia tuh boleh apa namanya? Dari X ini boleh berhubungan hanya dengan satu dari anggota si Y. Misalnya A dengan satu, B juga dengan satu, C juga dengan satu. Nah, atau misalnya si A ini apa namanya? Dari X ini itu berhubungan ada dua dari si X ini berhubungan Y, tapi satunya enggak. Nah, gimana sih contohnya? Misalnya gini ya. Si A ini berhubungan dengan si satu. Terus C ini berhubungan juga dengan si satu. Jauh jadi muternya. Oke. Nah, si B ini ternyata berhubungan dengan misalnya 2. Nah, ini masih bisa kita sebut dengan fungsi. Tapi, kalau misalnya ternyata si anggota dari himpunan X atau kodomain atau domain ini, ternyata dia tuh ada yang nggak berhubungan sama si Y. Misalnya, si X ini, si A ini berhubungan dengan satu, C berhubungan dengan 3, tapi B ternyata nggak berhubungan sama siapapun dari si Y ini. Nah, ini akan jadi masalah gitu. Dia tuh nggak bisa disebut dengan fungsi. Nah, atau kondisi ketika si A ini ternyata berhubungan lebih dari satu anggota Y. Padahal kan kita lihat dari bukunya Michael Hoy tadi, definisinya, kalau hanya boleh satu dari si X ini berhubungan dengan si Y. Jadi misalnya, A ini ternyata outcome-nya, agak ke atas ya, ke satu, tapi di waktu yang sama, dia tuh juga berhubungan dengan dua dari si Y-nya ini.
Nah, maka ini nggak bisa disebut dengan fungsi. Nah, mungkin agak bingung ya gambarannya, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan grafik. Gitu. Misalnya gini, kelas pertama tadi, ketika masing-masing tuh berpasangan, satu sama lain saling berpasangan gitu. Jadi si X ini kan tadi angka, huruf, ya, alfabet, dan kemudian si Y-nya itu numerik gitu. Y 1, 2. Oke. Nah, kan gini ya hubungannya. A dengan 1, kemudian B dengan 2, kemudian C dengan 3. Nah, di sini kita akan dapetin garis gini. Kita bisa tarik garis gini. Kita akan dapetin persamaan linear gitu. Linear. Misalnya ya, linear. Nah, kemudian tadi juga ada yang di mana setiap variabel si X ini hanya satu doang ke satu gitu. Jadi X ada A, B, C di sini. A, B, C, A, B, C. Ya. Kalau bikin grafik jangan lupa terus dikasih ini ya, X-nya dikasih keterangan. Nah, misal satu. Nah, dia tuh cuman ke satu doang di sini, berhubungan dengan satu dari si Y itu. Nah, nanti kita tahu kalau dia itu akan berbentuk konstan gini, garis lurus doang. Nah, kemudian ada satu lagi tadi, ketika dia itu ternyata dari variabel dari himpunan X ini ternyata berpengaruh terhadap dua kali gitu ya, atau dua variabel dari si X ini, anggota himpunan X ini ternyata berhubungan dengan satu anggota dari si Y. Nih, A, B, C tadi. Kan A sama C kan sama satu, B-nya sama 2. Nah, nanti kita akan dapat fungsi yang berbentuk parabolik, atau grafik yang berbentuk parabolik. Sini. Ya, ini, set. Nah, kita akan dapat bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau tadi dari contoh kasus yang dibilang ternyata dia tuh bukan dimaksud fungsi, kayak gimana sih? Nah, di sini kita bisa lihat ya, dengan kasus yang sama ya, misalnya X-nya itu si alfabetik dan Y-nya itu numerik, ABC lagi, ABC. Tadi kan B-nya ini ya, nggak berhubungan dengan Y gitu, anggota dari Y. Nah, di sini A itu sama 1, kemudian C sama dengan 3. Nah, kalau kita paksa bikin garis, ya, kita mau menghubungkan, di sini tuh ada kosong di sini. Di mana fungsi itu sebenarnya nggak boleh kayak gini. Satu fungsi langsung ya. Kalau misalnya ada syarat-syarat ketentuan tertentu mungkin bisa, tapi di sini kan kita mau satu fungsi doang gitu. Nah, di sini fungsi itu dia tuh tidak bisa membentuk fungsi dari hubungan yang dijelaskan tadi di awal. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata si dari X ini berpengaruh atau berhubungan dengan Y 2 kali gitu. Satu anggota berhubungan dengan 2 anggota dari Y gitu. Tadi kan A ya, A berhubungan dengan 1, 2 gitu. 1, 2, 3. Oke. Nah, ternyata A berhubungan dengan 1, tapi dia juga berhubungan dengan 2. Nah, kemudian B kedua dan C ketiga, misalnya. Di sini akan ambigu ya. Bentuk kurvanya kayak gimana? Apakah dia nanti akan bentuknya kayak gini? Gitu. Atau mungkin dia langsung straight lurus gitu. Pointernya merah gitu ya. Ini merah. Oke. Atau mungkin dia straight langsung lurus gitu. Atau nanti mungkin dia juga bisa kayak gini. Gini ke sini, ke satu dulu, habis itu ke sana. Nah, di sini ada ambigu di sini dan di sini. Padahal kalau kita tahu tadi lossif fungsi itu mau menjelaskan hubungan antar variabel yang terkait. Nah, di sini kalau ada ambigu atau mungkin kita tuh nggak bisa nangkep maksud dari fungsi itu sendiri. Nah, di situ mungkin dia
tidak bisa dikatakan sebagai sebuah fungsi. Nah, mungkin itu aja sedikit pengantar terkait dengan fungsi. Nah, mungkin semoga kita bisa segera ketemu di step langsung gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan fungsi, lebih ke arah pendekatan matematis dan sebagainya lah. Gitu aja mungkin dari aku. Terima kasih udah menonton teman-teman semua. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.